Perkenalkan, nama saya Aurelia Catherine Lai dengan NIM 220512040077. Di sini saya akan menjelaskan komponen penyusun jaringan, yaitu yang pertama komputer server. Merupakan komputer pusat yang mengatur semua jaringan komputer lainnya. Pada komputer ini, semua data yang dimiliki akan tersimpan. Request dari klien juga akan dikirim ke komputer ini dan melewati penyaringan beberapa hardware dan software jaringan. Yang kedua, komputer klien adalah komputer pengguna yang menggunakan jaringan. Dalam satu jaringan umumnya terdapat beberapa komputer klien. Komputer klien perlu melalui beberapa tahapan penghubungan dengan komputer server sebelum akhirnya mampu melakukan jaringan internet. Yang ketiga, kabel. Jaringan tidak lepas hubungannya dengan peran kabel. Walaupun sudah banyak teknologi wireless atau nirkabel, penggunaan kabel masih tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Pemilihan jenis kabel akan mempengaruhi kerja dan koneksi pemindahan data dari satu perangkat ke lainnya. Beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan adalah kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Yang keempat, switch merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu memecah jaringan dari satu server ke beberapa komputer klien lokal. Ada beberapa port yang terdapat pada switch dan umumnya berkelipatan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah port, maka semakin mahal harga switch tersebut. Yang kelima, konektor adalah perangkat keras penyambung kabel sehingga dapat terhubung dengan perangkat lainnya. Beberapa jenis konektor yang masih digunakan dalam perangkat jaringan adalah konektor RJ45 untuk kabel UTP, konektor BNC atau T untuk kabel koaksial, konektor ST untuk kabel fiber optik. Yang keenam, bridge merupakan jembatan jaringan yang dapat menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya. Kondisi ini dapat membuat beberapa jaringan topologi berbeda dapat dijembatani oleh bridge. Selain sebagai jembatan, bridge juga dapat berfungsi sebagai pemecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil. Yang ketujuh, hub merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan dalam satu server yang sama. Penggunaan hub banyak ditemukan pada jaringan LAN. Kemampuan hub mirip dengan switch, namun ada beberapa perbedaan antara kedua perangkat ini, yaitu hub hanya mampu membagi jaringan tanpa mengatur atau membatasi paket data yang terkirim, sedangkan switch mampu melakukannya. Hub memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan switch. Yang ke-8, access point merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless dari router sehingga sinyal tersebut dapat diterima dengan lebih baik. Perangkat ini sangat dibutuhkan pada area komputer klien dengan kualitas koneksi jaringan yang kurang baik. Yang ke-9, modem atau modulator demodulator merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital atau sebaliknya. Ada banyak bentuk modem yang terjual di pasaran. Namun, modem modern saat ini sudah berbentuk USB sehingga tidak menggunakan koneksi dial-up. Yang ke-10, router merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang mampu membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Setiap komputer klien akan mendapatkan IP yang berbeda-beda sesuai dengan pembagian router. Walaupun memiliki fungsi yang hampir mirip dengan access point, router memiliki fitur dan penggunaan yang lebih lengkap.
Salah satu keunggulan router adalah dapat mengatur paket data yang dibagian pada setiap perangkat yang terhubung. Penggunaan router sangat disarankan pada penggunaan jaringan di lokasi yang besar dengan jumlah pengguna yang banyak, misalnya perkantoran, kampus, mal, gedung, dan lain. Yang ke-11, repeater merupakan perangkat keras jaringan yang mampu memperkuat sinyal jaringan. Repeater mampu menguatkan sinyal yang berlokasi cukup jauh sehingga jangkauan sinyal akan lebih luas. Repeater cocok digunakan pada jaringan yang mengalami masalah sinyal akibat tembok, pepohonan, bangunan, dan sebagainya. Yang ke-12, network card adalah kartu jaringan dalam komputer untuk menerima koneksi internet. Network card ini dapat menghubungkan sebuah komputer dengan sebuah jaringan internet. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang diisolasi dan dijalin bersama untuk mengirimkan sinyal digital atau analog. Kata unshielded dalam UTP berarti jenis kabel jaringan ini tidak punya pelindung aluminium layaknya jenis kabel switch pair lainnya. Sementara kata twist pair merupakan representasi dari bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Terdapat susunan warna yang berbeda pada setiap plastik UTP kabel. Kabel UTP adalah media jaringan internet yang memiliki 8 warna berbeda. Orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat dengan tugas serta fungsi masing-masing. Orange jalur paket data, putih orange jalur paket data, hijau jalur paket data, putih hijau jalur paket data, biru jalur suara, putih biru jalur paket suara, coklat konduktor tegangan DC, putih coklat konduktor tegangan DC. Jenis-jenis dan gambar kabel UTP. Yang pertama, kabel straight. Jenis pertama dari kabel UTP adalah tipe straight talk, di mana antara ujung konektor satu dengan yang lain memiliki kesamaan aturan penyusunan. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda, seperti komputer ke switch, router dengan switch atau hub, dan komputer ke hub. Bisa dilihat pada gambar tersebut model kabel straight. Kedua, crossover. Tipe kedua dari kabel UTP adalah crossover, di mana antara tiap ujung konektor mempunyai aturan penyusunan yang berbeda. Kebalikan dari kabel straight through, kabel jenis crossover dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti router dengan router, komputer dengan router, hub dengan hub, switch dengan switch. Bisa dilihat kabel crossover pada gambar tersebut. Yang ketiga, rollover cable. Model ketiga dari kabel UTP adalah rollover, yang penyusunan kabelnya terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lain, hampir mirip dengan tipe straight through. Kabel jenis rollover ini juga dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan berbeda. Perbedaannya, kabel jenis rollover menghubungkan perangkat yang memiliki konsol saja, seperti switch dengan proyektor atau switch dengan printer. Bisa dilihat pada gambar di bawah tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen penyusun jaringan. Terima kasih.